Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semua. Untuk yang pertemuan yang ke-6 ini berarti ya, karena kemarin kalian sudah mengikuti ulangan harian bersama. Tapi saya lihat nilai kalian rata-rata kebanyakan atau mayoritas di bawah KKM. Jadi untuk yang setelah ini ditekankan lagi, atau saya menekankan kalian untuk membaca. Kalau tidak membaca, ya gimana kalian mau bisa paham dengan materinya? Karena kalian tidak paham tapi tidak ingin membaca, ya gimana mau kalian bisa mendapatkan ilmu. Nah, untuk yang pertemuan ke-6 ini, karena bab 1 dan bab 2 sudah diterangkan sebelumnya, untuk yang selanjutnya ini bab 3 tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Semoga dengan membaca bismillah kalian bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Untuk yang pertemuan ke-6 ini nanti hanya membahas tentang menampilkan level pada gerak tari. Kalau pola nanti pola lantainya, nanti pertemuan yang ke-7. Untuk menampilkan level pada gerak tari, pengertian dari level tersendiri adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan. Dari pengertiannya tinggi rendahnya gerak tari secara otomatis, posisi badannya ada yang secara utuh berdiri, nanti sedikit menekuk, atau juga langsung yang dengan duduk. Itu pengertian dari level pada gerak tari. Dan pada level gerak tari di sini itu nanti dibagi menjadi 3, mulai dari yang elemen paling rendah, sedang, dan elemen level yang paling tinggi. Akan tetapi level di sini itu nanti akan berkaitan dengan ruang dari tarinya, kemudian waktu dari gerak tarinya, dan juga tenaga pada gerak tarinya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Level pada gerak tari, nah itu nanti ada 3. Yang pertama, level yang rendah dulu saya terangkan. Kalau yang level rendah itu posisi penarinya itu melakukan gerakan duduk atau jongkok. Itu kalau level yang rendah. Kalau level yang sedang, posisinya adalah sedikit ditekuk untuk kaki atau lututnya. Jadi yang kalau level sedang ini paling sering digunakan dalam pola level pada gerak tari. Karena kebanyakan kalau yang pola sedang ini, mau dia pindah posisi ke tempat manapun, itu nanti akan lebih mudah. Kemudian kalau pola lantai yang tinggi, itu dia berdiri secara tegak atau juga kakinya menjinjit. Nah, kalau kakinya menjinjit itu contohnya adalah tari balet. Walaupun tari balet itu bukan dari Indonesia, tetapi kalau tari balet itu kakinya dijinjitkan, atau hanya jari-jarinya saja yang menapak ke lantai. Kemudian di Indonesia juga ada yang menggunakan level tinggi, itu contohnya adalah tari perang dari suku Dayak. Jadi seorang penari itu melompat dan memberi kesan dinamis dan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan biasanya kalau tari Dayak itu nanti menggunakan atribut atau kostumnya, kemudian pelaratannya
itu ada tameng khas dari Dayaknya sendiri. Itu tamengnya biasanya ada pola ragam hiasnya yang bab yang kemarin sudah saya terangkan. Ada pola ragam hias geometris yang memang khusus untuk dari suku Dayak tersebut. Nah, jadi inti dari menampilkan level pada gerak tari di sini itu nanti adalah ada level sedang, level rendah, tinggi. Maaf, dari yang bawah dulu. Ada level yang rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Nah, tadi sudah saya terangkan untuk pengertian dari yang sedang, rendah, dan tinggi. Kalau kalian bisa dibuka halaman 34, contoh di sini ada beberapa dari tari yang berdasarkan level gerak tarinya. Contoh, ada tari sedati dari Aceh, level tinggi. Kalau level tinggi berarti dia berdiri secara penuh atau menjinjitkan, ataupun juga dia posisi secara penuh tapi berpindah-pindah. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat. Pasti kalian sering lihat atau sering melihat pertunjukannya. Nah, ini levelnya sedang, karena biasanya posisi kakinya itu bukan posisi kakinya, posisi lututnya ditekuk sedikit. Nah, nanti ada tari namanya tari piring, berarti ada piringnya, kemudian pakai kostum dan lain sebagainya. Dan memang biasanya kalau tari dimanapun itu pasti ada iringan musiknya. Nah, mengenai dengan iringan musiknya itu nanti berhubungan dengan irama dalam tari. Itu bab yang simetri ganjil sudah diterangkan. Ada irama dalam tari, kalau musiknya secara otomatis iramanya cepat, ya gerakannya pasti akan cepat. Kemudian kalau iramanya lambat, gerakannya pasti akan sedikit melambat. Kemudian saya ambilkan dari Jawa Tengah dulu. Tari Gambyong dari Jawa Tengah itu juga levelnya sedang. Kalau levelnya rendah, itu contohnya adalah tari Saman dari Aceh. Dia posisinya duduk, kakinya seperti posisi tahiyat akhir. Oke, itu contoh atau level-level dalam sebuah gerakan tari. Untuk yang levelnya sudah lumayan cukup saya terangkan. Kemudian saya lanjutkan saja sekalian. Yang ketiga, jenis pola lantai. Untuk di halaman 35 kalian setelah nomor 3 itu ada kata-kata bahan tekstil, itu salah ketik ya, bukan sebenarnya itu di bab yang kedua, tetapi di sini dimasukkan lagi. Jadi dalam pola lantai, dalam gerakan tari di sini itu ada 4. Yang pertama, pola lantai vertikal. Kalau pola lantai vertikal berarti membentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Kemudian pola lantai horizontal secara otomatis membentuk garis lurus dari samping kanan, samping kiri atau sebaliknya lagi. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Kalau di sini dalam LKS gambarnya seperti huruf X. Yang terakhir ada pola lantai yang melingkar. Pola lantai yang melingkar berarti posisi para penarinya melingkar atau membentuk lingkaran.
Kemudian tetapi dalam pola lantai gerakan tari itu tidak hanya 4, bisa divariasikan, entah nanti membentuk setengah lingkaran atau membentuk angka 8, segitiga, kotak dan sebagainya, itu bisa. Tetapi sebenarnya itu adalah kombinasi dari pola lantai yang keempat itu. Contoh yang di halaman 36 itu ada pola lantai kotak atau persegi. Nah, secara otomatis itu kombinasi antara pola lantai yang lurus atau vertikal dan pola lantai horizontal. Kemudian ada lagi huruf atau pola gerakan dalam tari itu Z, berarti pola lantai horizontal dan juga kombinasi dengan pola lantai diagonal. Nah, untuk contoh di halaman 37 yang gambar yang paling atas kiri itu adalah tari saman dari Aceh. Itu menggunakan pola lantai yang horizontal karena menyamping dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Kemudian yang sampingnya itu menggunakan, itu bentuknya adalah segi 5. Berarti ada 3 kombinasi lantai. Ada pola lantai diagonal, kemudian horizontal dan juga vertikal. Untuk pertemuan yang ke-6 ini saya cukupkan sekian. Saya pesan lagi atau ingatkan kalian lagi, ketika pada jam pelajaran itu ada jam bahasa Indonesia dan juga SBY. Contohnya hari Rabu besok itu pelajarannya SBY dan bahasa Indonesia. Kalian siapkan LKS kalian bahasa Indonesia dan SBY selama jam 7 sampai jam 12. Ya, secara otomatis kalian baca pada bab yang diterangkan oleh guru yang menerangkan. Untuk uji kompetensi 3, kalian saya berikan untuk pembuatan atau evaluasi kalian. Silakan dibuka halaman 43 sampai 44. Kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Soal nomor 1 sampai 10 kalian kerjakan sebagai evaluasi pada pertemuan yang ke-6 ini. Saya cukupkan sekian, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.